Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dari Ibu Jupon untuk anak-anakku yang selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh berkaitan dengan pandemi COVID-19. Saya berharap kalian tetap semangat karena kalian semua sudah kelas 12 atau kelas 3 yang sebentar lagi akan mengikuti ujian PTN. Oleh karena itu, pada saat ini kalian harus tetap semangat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ibu berharap kalian akan mengikuti PJJ ini sampai dengan selesai setiap harinya. Dan Ibu berdoa semoga apa yang kalian cita-citakan akan selalu sukses. Anak-anakku, sebelum kita masuk pada materi akuntansi, kita lihat dulu bahwa di dalam pertemuan awal itu kita sudah pelajari tentang sejarah akuntansi, kemudian di bab 2 ada persamaan dasar akuntansi. Dan dari bab 1 dan bab 2 itu kalau dievaluasi masih banyak kalian yang absennya terlambat. Di dalam absen itu ada penilaian. Nah, disinilah dibutuhkan kalian jujur. Untuk absen, kalau kalian masuk pada jam 7 berarti absennya harus absen jam 7 dengan penilaian yang ada. Tetapi kalau misalnya jam belajar kalian jam 7, kalian masuk di jam 7 lewat 20 menit, itu berarti penilaiannya bukan nilainya 100. Tetapi ada dari kalian yang menilai absen itu seperti itu berarti kalian tidak jujur. Nah, kalau dari sekarang kalian sudah tidak jujur, mau jadi apa nanti kalian di kemudian hari? Oleh karena itu, kejujuran sangat penting. Kalau bagi Ibu Yuli, materi belajar itu sudah terbuka. Jendela dunia sudah terbuka. Kamu bisa cari di Google, di literatur lain. Itu bisa kamu pelajari. Tetapi masalah kejujuran, masalah attitude itu tidak ada di buku pelajaran manapun. Oleh karena itu, Ibu berharap kamu belajar jujur dari sekarang. Nah, anak-anakku, kita akan masuk pada bab 3. Untuk akuntansi ini kita akan berbicara tentang penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Karena nanti ada penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, kalau berbicara perusahaan jasa, sedikit ya katakanlah tidak rumit, tapi kalau sudah berbicara perusahaan dagang itu sedikit rumit karena transaksinya banyak. Di dalam materi bab 3 ini, penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa, kita akan ketemu beberapa pertemuan atau beberapa kali pertemuan. Sehingga harus secara kontinu kamu harus mengikuti PJJ ini. Karena kalau tidak, sekali kamu tidak masuk berarti kepotong materinya. Nah, pada saat materi berikut ya tidak nyambung. Itu yang harus saya ingatkan. Sebelum Ibu mulai, silakan kalian absen. Seperti Ibu katakan tadi, kamu jujur untuk absen diri kamu sendiri, nilai diri kamu sendiri. Dan itu yang paling penting. Selain itu, kerjakan tugas yang ada, yang Ibu sudah buat di Moodle. Ada tugas mandiri, ada tugas kuis, silakan dikerjakan. Saya berharap tidak ada alasan apapun untuk kamu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Dan harapan kami dari guru-guru SMA 77 untuk kelas 12 atau kelas 3 ini supaya tetap semangat untuk mengikuti PJJ
karena sebentar lagi kalian akan ujian, kemudian yang paling penting kalian akan mengikuti UTBK. Sukses untuk kalian, dan baiklah kita lihat dengan materi penyusunan siklus akuntansi. Nah, materi penyusunan siklus akuntansi, adapun indikator pencapaian kompetensinya itu ada terbagi beberapa, ada 7 indikator yang harus kita selesaikan. Silakan kalian baca. Ya, yang pertama itu ada mengidentifikasi karakteristik perusahaan jasa. Dari beberapa indikator pencapaian kompetensi ini yang saya katakan tadi bahwa kita akan bertemu beberapa kali pertemuan. Kita lanjut. Nah, ini peta konsep dari karakteristik materi yang akan kita bahas. Yang pertama, karakteristik perusahaan jasa. Kemudian ada jenis bukti transaksi. Kemudian ada jenis bentuk kolom buku besar. Lalu ada aturan atau mekanisme debit kredit. Kemudian masuk kepada jurnal umum, lalu buku besar, lalu neraca saldo. Itu yang akan kita bahas. Kita lihat materi pertama, yakni karakteristik perusahaan jasa. Karakteristik perusahaan jasa dengan perusahaan dagang pasti beda. Ini karakteristiknya. Yang pertama, dia tidak berwujud atau intangibility. Tidak kelihatan apa yang dia jual. Yang kedua, tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Kemudian, karakteristik lain beraneka ragam, banyak, dan mudah lenyap. Artinya bahwa dalam karakteristik perusahaan jasa ini, kegiatan-kegiatan yang terjadi itu mudah lenyap. Beda dengan perusahaan dagang. Karena kalau di perusahaan dagang yang dijual belikan itu kelihatan barangnya. Tetapi kalau di perusahaan jasa tidak kelihatan, tidak berwujud. Contoh apa? Misalnya perusahaan jasa salon. Yang dijual itu adalah jasanya. Jasanya seperti apa? Servisnya atau pelayanannya. Berikut, apalagi perbankan. Nah, perbankan juga itu merupakan perusahaan jasa. Kenapa perusahaan jasa? Karena perbankan itu yang mereka jual adalah servisnya. Bukan uang yang mereka jual. Masa uang makan uang? Nah, gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat karakteristik perusahaan jasa, sekali lagi anak-anakku, itu tidak berwujud. Ya. Mudah lenyap setelah dia sudah merasa puas, sudah diservis pelayanannya dengan baik, ya sudah selesai. Seperti itu. Jadi sekali lagi perhatikan baik-baik, karakteristik perusahaan jasa berbeda dengan karakteristik perusahaan dagang. Kemudian, setelah kita pelajari karakteristik perusahaan jasa, di dalam perusahaan jasa ini ada jenis dan bukti transaksi. Ya, ada jenis dan bukti transaksi. Ibu mau tanya dulu nih. Dari kalian ada yang sudah pernah melihat cek? Ada cek BCA, ada cek Mandiri, ada cek dari Bank Danamon. Ya, pasti sudah tentunya. Ya. Lalu ada juga bukti transaksi dengan kwitansi. Nah, semua pasti sudah tahu bukti transaksi kwitansi ini. Kenapa? Karena setiap kita mengeluarkan uang secara tunai, kita harus punya bukti kwitansi. Untuk apa kita bayar, kemudian siapa yang menerimanya.
Jadi bukti transaksi ini ada kwitansi, ada cek, ada yang lain, ada yang mungkin kalian tahu setelah kalian sudah pelajari sebelumnya. Oke. Kemudian ada juga yang disebut faktur. Nah, faktur. Faktur ini apakah sama dengan kwitansi? Ya, tentunya tidak. Karena kalau kwitansi itu buktinya itu sudah menandakan tanda terima uang secara tunai. Tapi kalau bukti faktur belum demikian. Ya. Lalu kemudian ada bukti nota debit. Nota debit kamu harus cari nanti di tugas Moodle nanti. Sengaja Ibu tidak tampilkan nota debit ini seperti apa. Lalu ada nota kredit. Pastilah kalau ada nota debit pasti ada nota kredit. Nah, ini Ibu juga tidak tampilkan bentuknya seperti apa. Lalu ada nota kontan. Nah, nota kontan ini saya kasih contoh, misalnya kamu lagi belanja di Matahari Department Store, beli sepatu. Nih, misalnya. Nah, tentunya pada saat kamu beli sepatu, barang kamu terima dari SPG-nya di sana memberikan nota kontan namanya. Atau ada juga ditulis di nota itu nota konsinyasi. Nah, itu bukti-bukti transaksi yang ada, yang harus kalian perhatikan. Kemudian ada bukti memorial. Bukti memorial ini seperti apa? Bukti memorial ini biasanya ada di dalam perusahaan, dan transaksi itu atau munculnya bukti memorial ini tidak berkaitan dengan pihak luar. Jadi, bukti memorial ini hanya berkaitan dengan orang-orang atau kegiatan di dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya, dikeluarkanlah bukti memorial karena sudah terpakai perlengkapan. Nah, itu ada bukti memorialnya. Itu contohnya ya. Jadi itu yang disebut dengan bukti-bukti transaksi yang ada di perusahaan jasa atau perusahaan dagang lainnya. Berikut, setelah kita pelajari bukti-bukti transaksi, sebenarnya anak-anakku, dari bukti-bukti transaksi ini bisa langsung dibuatkan buku besar. Kalau kita sudah paham betul tentang pembukuan atau tentang akuntansi. Jadi tidak melalui jurnal, boleh dari transaksi langsung buku besar. Artinya jurnal itu cuma sebagai kebayangan kalau kita sudah paham betul. Tetapi karena kita masih tahap dasar mempelajari akuntansi, maka kita harus buat jurnal. Nanti saya jelaskan dulu tentang buku besar ini. Ada beberapa kolom dari buku besar. Jenis kolom buku besar itu ada yang berbentuk account atau berbentuk T. Lalu ada yang berbentuk skontro. Lalu ada yang berbentuk stafel tunggal atau stafel rangkap. Nih, sebenarnya untuk buku besar ini jenis kolomnya yang kita pelajari sekarang, nanti setelah nanti kita akan buat jurnal, alangkah lebih baiknya kita akan berbentuk skontro ya, dengan 4 kolom. Oke. Ya, ini dulu yang harus dipahami awal tentang jenis kolom buku besar. Kemudian sebelum kita masuk kepada jurnal, ya, sebelum kita masuk kepada jurnal anak-anakku, kita harus tahu dulu mekanisme debit kredit itu. Karena kalau kita akan buat jurnal, kita harus analisa transaksi yang ada. Hampir sama yang ada di persamaan akuntansi.
Nah, kalau di persamaan akuntansi, di situ harta sama dengan utang atau harta sama dengan utang tambah modal, di mana ada harta bertambah berupa kas, tetapi ada juga harta bertambah berupa perlengkapan. Itu persamaan akuntansi analisanya. Tetapi di dalam penyusunan siklus akuntansi ini, sebelum kita masuk ke dalam jurnal, kita harus tahu bahwa ada mekanisme debit kredit setiap akun. Saya ulangi lagi, ada mekanisme debit kredit setiap akun. Ya. Nah, setiap akun ini punya nomor kode akun. Saya ulangi lagi, punya nomor kode akun. Nomor kode akun ini ada macam-macam. Ada bentuk numerik, ada bentuk blok, dan lain-lain. Tetapi umumnya yang digunakan adalah numerik dengan beberapa angka. Jadi untuk nomor kode akun tergantung dari perusahaan mau gunakannya apa. Umumnya mereka menggunakan numerik 3 angka. Di situ ada kelompok, ada golongan, dan ada jenis. Jadi ada kelompok, ada golongan, ada jenis. Dari akun-akun ini yang kita harus perhatikan, sebenarnya akun ini terbagi dari 2 akun besar, yaitu akun nominal dan akun real. Saya ulangi lagi, akun-akun ini terbagi dari akun-akun besar, yaitu akun nominal dan akun real. Akun nominal itu adalah pendapatan dan beban. Akun real adalah harta utang modal. Biasanya modal itu diikuti dengan price. Nih akun-akunnya. Ya. Nah, sekarang dari setiap akun ini ada nomor kode akunnya. Ya. Kita sepakat aja di sini. Kita urutkan. Nomor kode akun harta itu adalah 1. Nomor kode akun utang adalah 2. Nomor kode akun modal adalah 3. Nomor akun pendapatan 4. Dan nomor akun beban 5. Ini akun-akun besarnya. Di awal pertemuan kita di persamaan dasar akuntansi, itu sudah dijelaskan harta itu atau aset itu terbagi dari beberapa. Ada harta atau aset lancar, ada harta atau aset tetap, ada harta atau aset tak berwujud. Itu sudah dijelaskan di awal. Sehingga nanti kalau misalnya dia masuk ke dalam harta, kemudian dia harta lancar ini juga terbagi dari beberapa akun. Apa saja? Nah, lihat lagi di materi pertama di persamaan dasar akuntansi yang Ibu sudah jelaskan. Bahwa harta lancar itu yang paling lancar kita sebut akun kas. Lalu ada piutang, lalu ada perlengkapan dan seterusnya. Nah, untuk menentukan nomor kode akun, perhatikan anak-anakku sekali lagi, untuk menentukan nomor kode akun, harta itu 1. Tadi kan sudah dibilang, Ibu bilang tadi harta itu 1. Harta lancar kita pakai angka 1 lagi. Harta lancar ini terdiri dari ada kas, berarti kas 1. Jadi kelompok harta, golongan lancar, jenis kas. Ulangi, kelompok harta, golongan lancar, artinya kelompok harta, golongannya harta lancar, jenis harta lancar itu adalah kas. Sehingga jadi nomor kode akun itu adalah 111.
Gitu. Perhatikan ya. Tetapi untuk nomor kode akun ini saya ulangi lagi seperti saya sudah katakan tadi bahwa tergantung daripada perusahaan mau menentukannya seperti apa. Nah, untuk pembelajaran akuntansi ini kita buat kelompok harta 1, golongan harta lancar 1, jenis harta lancar kas itu 1. Berarti pada jenis kedua yakni itu piutang, berarti nomor kode akunnya menjadi 112 dan seterusnya. Gitu. Paham ya? Jadi nomor kode akun kas itu 111. Nomor kode akun piutang berarti 112. Nomor kode akun perlengkapan berarti 113 dan seterusnya diurutkan. Demikian juga dengan utang. Utang misalnya 2, kelompoknya 2. Ada utang lancar, berarti 1. Ya. Utang lancar ini terdiri dari utang apa saja? Utang usaha, berarti 1 lagi. Berarti nomor kode utang usaha itu adalah 211. Itu. Dan seterusnya sampai kepada modal, pendapatan, dan beban. Yang tadi Bu katakan diurutkan saja harta, utang, modal, pendapatan, beban. Harta 1, utang 2, modal 3, pendapatan 4, beban 5. Oke. Untuk nomor kode akun. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat mekanisme debit kredit. Harta. Kalau harta bertambah, debit. Kalau harta berkurang, kredit. Saldo normalnya debit. Oke. Saldo normalnya adalah debit. Kalau utang berkurang, di debit. Utang berkurang di debit. Utang bertambah di kredit. Saldo normalnya adalah kredit. Oke. Modal. Kalau modal berkurang di debit. Modal bertambah di kredit. Kalau pendapatan berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit. Beban bertambah di debit, beban berkurang di kredit. Oke, perhatikan. Supaya gampang nih, anak-anakku supaya gampang nih. Ini ada 5 jari nih. Nih ada 5 jari. Perhatikan ya, ada 5 jari nih. Ada harta, utang, modal, pendapatan, beban. Saya ulangi lagi. Ada harta, utang, modal, pendapatan, beban. 1, 2, 3, 4, 5 untuk mempermudah pemahamannya. Ya, untuk mempermudah pemahamannya. Kalau misalnya 3 jari di tengah itu ditutup, halo, nah gini nih, halo, berarti ini bertambah. Oke. Kalau 3 jari di tengah ini dibuka, lalu 2 jari kelingking dan ibu jari ditutup, 3 berarti berkurang. Ya. Hello 3. Hello 3. Ya, paham? Bertambah berkurang, bertambah berkurang. Bertambah harta di debit, modal di debit. Utang di kredit, modal di kredit, pendapatan di kredit. Saya ulangi lagi. Harta bertambah di debit. Nih, ibu jari. Utang bertambah di kredit. Modal bertambah di kredit. Pendapatan bertambah di kredit. Halo. Nah gitu. Beban bertambah di debit. Nah, jelas ya. Kalau dia berkurang, 3. Ya. Kalau harta berkurang di kredit, utang berkurang di debit.
utang modal berkurang di debit, pendapatan berkurang di debit, modal berkurang di kredit. Jadi dicoba ya di rumah. Iya memang lagi di rumah ya anak-anakku. Nah, jadi hello 3, bertambah berkurang, bertambah berkurang. Nah, saldo normalnya dari setiap akun ini adalah hello. Bertambah. Saldo normal dari harta adalah debit, saldo normal dari utang adalah kredit, saldo normal dari modal adalah kredit, saldo normal dari pendapatan adalah kredit, dan saldo normal dari beban adalah debit. Jelas? Untuk pemahaman ini kira-kira jelas anak-anakku? Sebelum kita masuk ke dalam jurnal. Karena kalau kalian tidak memahami mekanisme debit kredit ini, maka di dalam analisa transaksi untuk masuk ke dalam jurnal, ya nanti harta bertambah kalian catat di kredit, utang bertambah kalian catat di debit. Nah itu terbalik. Jadi Ibu berharap kalian paham untuk mekanisme debit kredit ini. Dan di dalam PowerPoint Ibu ini memang tidak ada nomor kode akun. Kalian silakan cari di literatur lain tentang nomor kode akun. Ibu berharap pertemuan kali ini sampai di sini. Nanti kita lagi akan lanjut dengan jurnal. Sekali lagi tolong dipahami tentang mekanisme debit kredit untuk pencatatan di dalam pembuatan jurnal. Nah, kalau sudah berbicara jurnal, kita sudah mulai masuk ke dalam satu siklus yang disebut dengan siklus pencatatan. Dan aku di dalam akuntansi itu ada 3 siklus. Ada siklus pertama tentang pencatatan, siklus kedua tentang pengiktisaran, siklus ketiga tentang pelaporan. Jadi ada 3, pencatatan, pengiktisaran, pelaporan. Untuk pertemuan kita ini baru dasarnya untuk memahami bagaimana menganalisa satu transaksi melalui mekanisme debit kredit, kemudian kita akan masuk ke dalam jurnal tahapan pertama atau siklus pertama yakni pencatatan. Demikian anak-anakku, tetap semangat selalu dan Ibu berdoa semoga apa yang kalian cita-citakan selalu sukses, jaga kesehatan dan jangan lupa kejujuran paling penting dan Ibu tidak mau yang harus ditelepon-telepon ini kok belum masuk, ini begini, ini begini. Sadarlah diri bahwa kalian sudah kelas 12. Sebentar lagi mau ujian, kemudian mau ikut UTBK. Apa yang kalian cita-citakan pasti sukses kalau kita mau berusaha dari sekarang. Terima kasih, selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Happy fighting. Oke.